Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang kita bacakan tadi jelas dan nyata bagi kita di antara upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan tauhid agar dia tidak dikotori oleh perbuatan syirik adalah beliau melarang kita untuk menjadikan kuburannya sebagai id, sebagai tempat kumpul-kumpul, sebagai tempat yang sengaja didatangi untuk melakukan suatu ritual ibadah khusus, sebagai tempat yang selalu bolak-balik dikunjungi. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan maksud dari hadis ini adalah la tataraddadu ala qabri. Rasulullah itu mengatakan kepada kita, jangan kalian berulang-ulang sengaja untuk mendatangi kuburanku saja kemudian melakukan ritual-ritual khusus. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas timbul pertanyaan, kalau begitu apakah ziarah kubur dilarang dalam agama Islam? Tentu jawabannya tidak. Karena ada hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ziarah kubur itu bukan suatu yang dilarang. Maka harus kita bedakan. Bedakan antara ziarah kubur yang diinginkan oleh Rasulullah dalam hadis yang akan kita sampaikan dan dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini. Jangan kita campur adukkan. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Pergilah untuk berziarah kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu membuat kalian mengingat kampung akhirat. Ziarah kubur itu tidak dilarang, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang adalah melakukan ritual-ritual khusus dan melakukan suatu hal yang khusus dan menyengaja membuat momen khusus kemudian berkumpul-kumpul dan sengaja melakukan suatu ritual ibadah dekat kuburan dengan anggapan dan keyakinan itu lebih afdal. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang ziarah kubur sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca doa ketika hendak masuk lokasi kuburan, kemudian mendoakan kaum muslimin, kemudian tidak melakukan hal-hal yang membuat kita jatuh kepada kesyirikan, tidak bersikap hulu dan tidak berdoa dan tidak meminta kepada orang yang ada dalam kuburan, maka itu dibolehkan. Yang dilarang adalah bersikap berlebihan, bersikap mengagung-agungkan kuburan tadi, berdoa menghadap kuburan, solat di samping kuburan, kemudian meminta kepada orang yang ada dalam kuburan, minta syafaat kepada orang yang sudah dimakamkan dalam kuburan. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita datang ke Masjid Nabawi, kemudian kita ucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil melewati kuburan beliau, itu tidak dilarang. Karena itu merupakan bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sekali lagi dalam hadis ini Rasulullah menegaskan kepada kita bahwasanya untuk mengucapkan salam, untuk melakukan penghormatan kepada Rasulullah tidak mesti kita langsung datang. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salawat yang kalian ucapkan, salam yang kalian ucapkan kepadaku akan sampai dimanapun. Dari manapun kalian ucapkan salam dan salawat tadi kepadaku akan sampai kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran disebutkan oleh Dr. Mansur As-Saqab dalam kitabnya Bughyatul Mustafid Syarhi Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah bayan annal qabra maudi'un la yuta'abbadu lillahi indah. Penjelasan bahwasanya kuburan bukanlah tempat beribadah kepada Allah. Tidak boleh melakukan ritual khusus, zikir khusus, doa khusus, ya. Doa khusus di sini maksud kita adalah doa meminta atau minta syafaat kepada orang atau berdoa menghadap kuburan.
ini dilarang karena ini merupakan bentuk ya hal yang bisa membuat kita berpaling hati kita yang seharusnya hati kita palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita arahkan kepada Allah ketika meminta. Akan tetapi kalau kita lakukan di kuburan, menghadap kuburan orang yang kita anggap keramat, dikhawatirkan hati kita tidak lagi menuju Allah. Hati kita sudah terpaut dengan orang yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan, maka dilarang. Nahyuhu, yang kedua, nahyuhu an yaj'ala qabruhu 'idan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan larangan yang sangat keras sekali kepada orang-orang yang menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat berkumpul-kumpul, tempat yang sengaja diagung-agungkan, dimulia-muliakan, yang dianggap di situ banyak keramat segala macam. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan telah kita jelaskan ya pada episode-episode yang telah berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kuburannya tersebut tidak dijadikan sebagai tempat ritual ibadah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Karena banyak orang yang beranggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan pertolongan, maka dia ketika berdoa meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berdoa kepada Allah agar kuburannya ini tidak dijadikan sebagai wathan, sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari hadis ini, yaitu penjelasan bahwasanya ya laisa lis-salati alaihi inda qabrihi khassiyah, bahwasanya mengucapkan salawat atau mengucapkan salam kepada Rasulullah di kuburannya ya, ini tidak memiliki keutamaan khusus. Sama saja kita mengucapkan salawat dari sini, dari tempat kita sekarang ini, kemudian kita ucapkan salawat di sisi kuburannya, sama saja. Tidak ada kekhususan, tidak ada fadilah khusus, sama saja. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sesungguhnya salawat dan salam yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Bal, perhatikan pemirsa yang dimuliakan Allah, bal idza qusidal qabru lis-salati alaihi fahada manhiyun anhu. Bahkan kalau seandainya ada orang yang sengaja mendatangi kuburan Rasulullah hanya untuk mengucapkan salawat dengan anggapan itu lebih afdal, hadza manhiyun anhu. Ini perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekhususan sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin dihormati? Tentunya kita sebagai pengikutnya wajib menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haruslah sesuai dengan kaidah-kaidah, haruslah sesuai dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita melakukan hal tersebut, kemudian kita berdalil ya bahwasanya itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal itu dilarang, maka ini merupakan cinta palsu, cinta yang tidak benar, cinta yang tidak didasari oleh Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, ikuti apa yang telah disuruh oleh Rasulullah. Indahkan apa yang telah dilarang oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melarang, la taj'al qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat kumpul-kumpul, sebagai tempat suatu yang dibesar-besarkan, tempat yang sengaja kalian datangi untuk melakukan ritual ibadah, kemudian kita lakukan. Ini namanya cinta yang tidak benar,
cinta yang bukan cinta yang hakiki. Kemudian di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini, bahwasanya ya ketika kita di rumah dianjurkan kita juga untuk melakukan salat. Ya, jangan jadikan kuburan kita bagaikan, jangan jadikan rumah kita bagaikan kuburan. Kenapa? Karena pada kuburan tersebut dilarang salat. Sedangkan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan salat sunnah. Ya, bukan salat wajib. Salat wajib bagi laki-laki wajib di masjid. Adapun salat sunnah itu lebih afdal dilakukan di rumah. Ayuhan nas, sallu fi buyutikum, kata Rasulullah. Wahai kalian manusia, salatlah kalian di rumah kalian. Fa inna afdala salatal mar'i fi baitihi ilal maktubah. Karena sesungguhnya salat seorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Semua salat lebih afdal dilakukan di rumah, kecuali satu, salat fardu, salat wajib dilakukan di masjid secara berjamaah. Jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Iya, baiklah sahabat keluarga muslim, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW harus mengikuti apa yang beliau ajarkan. Ya, tetap di kajian kitab Tauhid, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.